Selamat pagi, Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita telah disatukan di tempat yang kudus ini dalam keadaan selamat dan penuh dengan sukacita. Ibadah kali ini spesial karena selain ibadah hari Minggu, kita juga memperingati Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini adalah pengingat kita semua bahwa perjuangan peranan wanita masih belum usai. Majelis Agung berharap ibadah di Hari Kartini ini yang akan dilakukan oleh jemaat-jemaat tidak hanya sekedar seremonial saja, melainkan dapat dihayati dalam kehidupan peranan wanita sehari-hari. Tuntunan atau tata ibadah pada peringatan Hari Kartini ini disusun oleh Bidang Persekutuan Dewan Pembinaan Peranan Wanita. Pada tahun ini, ibadah Hari Kartini berdekatan dengan penghayatan Paskah. Tema ibadah Hari Kartini ditekankan pada penghayatan kebangkitan Tuhan, juga menjadi semangat kebangkitan peranan perempuan. Kisah Maria Magdalena yang menjadi pewarta pertama dalam kebangkitan Tuhan Yesus berarti mendobrak peranan perempuan yang selama ini dianggap hanya berada di lingkup keluarga saja. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah pada pagi hari ini menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ibu ini yang akan Penatua Ningsih. Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Mariones Gombong, kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 227 bait pertama. Umat-Mu sembah.
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kali ini kita merayakan Hari Kartini beralaskan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menemani kita semua. Amin. Tema ibadah pada ibadah hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 yang berkata, "Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Setiamu Tuhanku." Jemaat dipersilahkan duduk. Di hari Kartini ini kita akan mendengarkan persembahan pujian duet Kartini dari Pepantan Paron. Dipersilahkan.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Terima kasih. Penjagaan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah kesetiaan Tuhan itu sering kali kita lalai dan melakukan kesalahan dan dosa lewat pikiran, perkataan teristimewa dalam tindakan kita. Untuk pengakuan dosa saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita melakukan pengakuan dosa secara litani mengikuti tata ibadah yang telah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Engkau menciptakan kami dengan keadilan. Namun seringkali kami tidak menghidupi, bahkan membuat kehidupan semakin gelap. Kita hidup bukan karena diri kita, melainkan karena kemurahan dan berkat Allah. Ingatlah kemuliaan Allah Bapa sebagai awal dan tujuan kita di dalam dunia ini, dan Kristuslah sebagai awal dan akhir bagi kita semua. Setelah kita mengaku seluruh salah dan dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah Allah berdasarkan Roma pasal 6 ayat 4 yang berkata demikian. Bagi kita yang menyesali segala keberdosaan diri, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan dituntun di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan oleh salah seorang majelis wanita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami hingga kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kehidupan kami Tuhan, hingga sampai saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan membaca dari firman-Mu Tuhan. Bapa, mari kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau mengurapi hati kami, menyucikan setiap hati kami Tuhan. Di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tersampaikan pada pagi hari ini tidak akan berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Mariones yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Tuhan. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan firman diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat pertama hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih lagi yang dapat melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari." Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali merayakan Paskah dan Hari Kartini di tahun 2021. Setahun lamanya kita hidup dengan sistem kenormalan baru, dan tahun ini luar biasa wanita GKJW Kediri mampu berinovasi melaksanakan perayaan ibadah Kartini mengikuti himbauan dari Dewan Pembinaan Peranan Wanita GKJW tahun 2021. Hari ini kita dibimbing untuk merenungi firman Tuhan berdasarkan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bacaan kita Injil Matius berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus diawali oleh Matius dengan satu kalimat yang menggambarkan peranan wanita di dalam penyelamatan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kenapa harus ditekankan tentang seorang Maria dan Maria Magdalena? Dan jika kita membaca Injil Markus, maka Injil Markus dengan jelas menyatakan bahwa pada saat itu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. 3 orang wanita di dalam kesedihan dan keputusasaannya mencoba melakukan tradisi agama Yahudi yang mereka yakini saat itu, bahwa ketika seorang sanak keluarga meninggal, maka kita perlu tetap melaksanakan penghormatan kepada jenazahnya sekaligus sebagai wujud penghormatan dan cinta, dan untuk menyalurkan kerinduan dan kesedihan serta rasa pilu yang ada. Karena itu, 3 orang wanita yang selalu mendampingi Yesus dalam pelayanannya, pagi itu memberikan waktu mereka untuk membeli, menyiapkan rempah-rempah, berjalan ke kubur Tuhan Yesus. Sebagai wanita kita pasti bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat itu. Ketika kita ditinggalkan orang yang kita hormati, orang yang kita kasihi, ada perasaan kehilangan yang luar biasa. Hari ketiga setelah pemakaman,
biasanya adalah rasa kehilangan yang luar biasa akan terasa. Itulah yang dirasakan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pagi itu. Sehingga mereka bersepakat untuk berjalan bersama ke makam Yesus. Dan luar biasa, perasaan pilu yang mereka bawa dari rumah menghantarkan mereka tiba di makam. Dan betapa terkejutnya mereka ketika tiba di makam. Pintu telah terbuka dan kubur itu telah kosong. Tetapi malaikat Tuhan datang menyapa mereka. Jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Perasaan pilu, sedih, putus asa, tiba-tiba berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Karena ternyata apa yang Yesus selalu katakan di masa hidupnya, hari itu terbukti. Tetapi karena rasa pilu, kesedihan yang mendalam, membuat ketiga wanita itu dan murid Tuhan Yesus melupakan bahwa janji Yesus pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Seringkali di dalam kehidupan saya dan saudara, perasaan tertekan, pilu, sedih yang luar biasa membuat kita melupakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Hal yang sama terjadi pada murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mari kita kembali ke dalam bacaan kita. Menarik jika kita melihat bacaan Matius. Seluruh kitab Matius paling tidak berbicara tentang perempuan tidak kurang 10 kali. Yang pertama di dalam silsilah Yesus. Biasanya silsilah di dalam Alkitab tidak pernah mencantumkan ibu. Tetapi di dalam silsilah Yesus nama Maria disebutkan. Kemudian ada mertua Petrus, mertua perempuan Petrus. Kemudian ada kisah tentang anak perempuan kepala rumah ibadah. Ada perempuan yang sakit pendarahan. Ada saudara-saudara perempuan Yesus. Ada anak perempuan Herodias. Ada perempuan Kanaan. Ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Kemudian ada perempuan-perempuan yang melihat dari kejauhan peristiwa penyaliban Yesus. Kemudian ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang menjadi bacaan kita hari ini. Kenapa Matius mencantumkan semua kisah tentang perempuan? Sementara di dalam pembacaan berita-berita yang lain tentang peristiwa karya Yesus, seperti Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Di sana ada perempuan dan anak-anak tetapi tidak dihitung. Yang dihitung hanya laki-laki. Kenapa? Karena di dalam tradisi agama Yahudi, perempuan tidak memiliki hak suara dan dia sama dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki. Karena itu, di dalam pertemuan, di dalam ibadah, di dalam acara tradisi, perempuan hanya boleh menyaksikan dengan diam tanpa hak suara. Ketika Yesus menghembuskan napas di kayu salib, ada satu peristiwa yang juga diceritakan oleh Matius. Tabir bait suci terbelah dua. Ada makna di balik tabir yang terbelah dua yang harus diungkapkan oleh Matius. Karena tabir itu berfungsi untuk membatasi antara imam, kepala imam dan
warga yang datang beribadah. Tabir itu adalah pembatas dari ruang maha suci dan ruang suci. Rumah ibadah adalah ruang suci, tetapi ada pembatas di depan yang membatasi warga dengan imam ketika dia bertemu dengan Allah. Tabir itu terkoyak dan jatuh ketika Yesus mengembuskan napas di kayu salib, memberikan penegasan bahwa kematian Yesus memberi satu peluang untuk setiap orang warga yang percaya kepada Yesus dapat berkomunikasi langsung dengan Yesus tanpa pembatas, tanpa harus melalui imam. Siapa imam? Dia laki-laki. Tidak ada perempuan yang boleh menjadi imam. Dan imam hanya laki-laki yang sudah menikah. Jadi perempuan tidak punya peluang untuk menjadi imam. Tetapi dengan jatuh dan terkoyaknya tirai pembatas itu memberi peluang bagi setiap orang untuk dapat menjumpai Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian, kenapa harus wanita yang pertama kali mendapatkan berita tentang kebangkitan Yesus? Yesus punya satu misi, bahwa perempuan juga berhak di dalam misi pelayanan. Bacaan kita selanjutnya berkata dalam ayat 9, salam bagimu, itu kata malaikat Tuhan. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Minta maaf, sebelum sampai ke sana kita masih melihat bagaimana malaikat mengutus para wanita itu. Ayat ke-7. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jelas, malaikat mengutus ketiga orang wanita itu untuk mengabarkan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus dan menyuruh mereka untuk berkumpul di Galilea karena Yesus akan menjumpai semua orang percaya di Galilea. Kenapa di Galilea? Galilea pada saat itu adalah satu kota kecil pedalaman sebagai simbol tentang kelemahan keterbelakangan. Orang Galilea, kalau orang di zaman itu ketika seseorang mengaku berasal dari Galilea, maka orang akan langsung memandang dia rendah, menganggap dia bukan siapa-siapa. Karena tidak ada orang hebat saat itu yang berasal dari Galilea. Tetapi di dalam kisah tentang pengajaran Yesus, mujizat pertama perkawinan di Kana itu berada di Galilea. Awal dan akhir pelayanan Yesus justru dilakukan di Galilea. Ini memberikan pertanda kepada masyarakat saat itu bahwa Yesus peduli dengan orang lemah, orang terbelakang, dan juga wanita. Itu yang mau ditekankan. Karena kehidupan di saat itu semuanya selalu diungkapkan dengan simbol. Simbol pengandaian itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Semua hal digunakan dengan simbol. Menyebut nama Tuhan tidak boleh. Karena itu Tuhan disapa dengan El. Nama Tuhan tidak boleh disebutkan karena begitu sangat berarti. Jadi semua hal dilakukan dengan simbol. Kalau dipelajari secara keseluruhan, seluruh pelayanan Yesus penuh dengan simbol-simbol pengandaian yang memberikan keberpihakan Yesus kepada orang lemah, kepada perempuan yang bahkan tidak dianggap. Padahal
Wanita dan laki-laki adalah sama, gambar Allah di dalam penciptaan. Wanita adalah pelindung. Kenapa dia pelindung? Karena dia diambil dari tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Melindungi hati, melindungi jantung, melindungi kabeh jeroan sing enek. Semua yang lemah, semua yang rentan, semua yang lembut yang ada di dalam kehidupan manusia tetapi berfungsi secara vital di dalam kelangsungan kehidupan manusia ada di dalam lindungan tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Karena itu sebagai wanita meskipun mungkin memiliki tenaga yang lebih lemah dari laki-laki, tetapi wanita dilengkapi dengan keperkasaan. Karena itu wanita mampu melakukan apapun untuk mempertahankan kehidupan, membela keluarga, suami, dan anak-anak. Kalau kita tanya satu persatu wanita yang hadir saat ini, maka mereka akan dengan perasaan penuh akan berkata, apapun kulakukan demi kebahagiaan keluargaku, sekalipun nyawaku, sekalipun kupertaruhkan demi anak-anak, demi keluarga, demi suami, demi orang-orang yang kukasih. Ketika sakit, seorang wanita ketika sakit kecuali sudah tidak bisa meninggalkan tempat tidur, dia akan tetap berupaya untuk masak. Karena anak dan suami harus makan. Tapi coba perhatikan kalau bapak-bapak yang sakit di rumah. Tingkat sakitnya berbeda. Kalau tingkat sakitnya bapak-bapak itu biasanya demam, gregesi, udah gak bisa bangun. Dikasih minum, dikasih ini di tempat tidur. Tetapi perempuan gregesi biasa. Setelah benar-benar terkapar baru, oh tiba-tiba mamamu sakit le. Benar ibu-ibu? Pernah mengalami hal yang sama? Iya. Hampir setiap wanita mempunyai pengalaman seperti itu. Itulah keperkasaan wanita. Multi talent, sama seperti Kartini yang ada di jemaat GKJW Kediri ini. Hari ini kita merayakan Hari Kartini. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan. Hari ini Dewan Pembinaan GKJW mengajak kita seluruh warga GKJW Kediri untuk merenungkan bahwa keberpihakan terhadap wanita. Tanggal 21 April yang kita rayakan sebagai Hari Kartini untuk memperingati perjuangan seorang wanita Jawa yang berusaha melawan dan mematahkan tradisi Jawa yang mirip dengan tradisi Yahudi, menganggap wanita tidak memiliki hak untuk sekolah belajar karena wanita hanya mempunyai ruang lingkup, kamar, kasur, dapur, sumur. Itu yang coba dilawan oleh Kartini. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara, jauh sebelum Kartini hadir, Yesus telah memperjuangkan emansipasi wanita. Untuk saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kesetaraan gender diberlakukan di gereja. GKJW Kediri luar biasa, majelisnya banyak yang wanita. Kesetaraan gender sudah diberlakukan di GKJW Kediri. Dan dalam pelayanan selalu wanita ditampilkan, luar biasa. Itulah yang hendak diangkat di tahun ini. Melalui peristiwa Paskah, perayaan Kartini memberikan kepada kita bahwa peristiwa Paskah adalah transformasi pengalaman iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita, putus asa menjadi penuh harapan. Shalom bagimu, itu kata Yesus.
Shalom Aleichem. Kita sering mendengar akhir-akhir ini ya, Shalom Aleichem. Itu dalam bahasa Ibrani. Satu shalom yang diberikan oleh Yesus kepada wanita yang dijumpainya ketika mereka menemui dia setelah mereka melihat kuburnya yang kosong. Damai kiranya menyertaimu. Kalau yang kita dengar sekarang, Shalom Aleichem bisem Yesua ha Mashiach. Shalom bagimu, kiranya menyertai di dalam nama Yesus Sang Mesias. Damai kiranya menyertaimu di dalam nama Sang Kristus. Damai bagimu di dalam Yesus Mesiasku. Jawaban yang tepat, wi Aleichem, shalom bihem ha Amasya. Atau bisa langsung bilang, wi Aleichem, shalom. Melok-melok muslim, assalamualaikum waalaikumsalam, salah. Usia Yesus hadir di dunia 2021 tahun. Karena tahun Masehi berdasarkan kelahiran Yesus. Sementara tahun Hijriah 1442. Artinya Islam muncul 579 tahun kemudian. 579 tahun itu ada 5-7 generasi keturunan manusia. Jauh sekali jaraknya. Jadi kalau kita bilang Shalom Aleichem, wi Aleichem, shalom, bukan karena kita melok-melok muslim, tetapi sebenarnya mereka yang mengadopsi sapaan Ibrani tetapi di dalam bahasa Arab. Kenapa tidak familiar dengan kita? Karena Yesus mengajarkan kepada kita ketika ketuangan Roh Kudus, murid-murid berbicara di dalam satu bahasa, tetapi semua pendengar mendengar di dalam bahasanya masing-masing. Itu artinya firman Tuhan tidak harus di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi bisa diberitakan di dalam bahasa apapun. Itulah perbedaan antara pengikut Yesus dan agama-agama yang lain. Karena Yesus tidak membawa agama, tetapi membawa sukacita bagi saya dan saudara. Penyetaraan gender hari ini kita aminkan lewat perayaan Paskah. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sambil setelah itu kita akan mendengarkan pujian trio dari Kartini Abraham. Sambil mereka mempersiapkan diri, kita bersama-sama memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah, yang sudah kita berikan di depan. Sambil persembahan ini dibawa di hadapan Tuhan, kita bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat 148 bait yang pertama. Setelah pujian ini langsung dilanjutkan trio dari KRW Abraham. Pemberian
Tes. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Terima kasih Tuhan memelihara seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Setelah doa syafaat, kita kembali akan mendengarkan penampilan trio Kartini dari KRW Yosua setelah doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, cinta kasih-Mu yang luar biasa, keberpihakan-Mu terhadap kami yang lemah, anak-anak-Mu yang tidak berdaya, yang terbelakang, yang tidak dianggap dan bahkan tidak pernah disadari kehadirannya di dalam masyarakat sekalipun. Tuhan tetap berpihak dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di tengah kehidupan kami saat ini, di tengah-tengah berbagai peristiwa kehidupan yang harus kami hadapi, berbagai kesulitan kehidupan karena pandemi COVID-19, Tuhan masih terus memberkati kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini akan berbau harum di hadapan-Mu, berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, berguna bagi pelayanan GKJW Kediri, berguna dalam pelayanan penyebaran Injil di wilayah Kediri di mana kami berada. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan yang masih ada di tangan kami masing-masing, berkat Tuhan yang kami miliki di tengah kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing. Layakkan mampukan kami Tuhan, supaya kami terus mampu mengelola dan bertanggung jawab dengan semua berkat Tuhan yang Tuhan pinjamkan, dan berikan kepercayaan kepada kami untuk kami kelola dan kami gunakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam doa kami pada saat ini, kami membawa kehidupan keluarga jemaat GKJW Kediri ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi pewarta kebangkitan dan keberpihakan Tuhan kepada warga gereja, bahkan kepada warga masyarakat di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga datang menyerahkan seluruh wanita GKJW Kediri di dalam kehidupan persekutuan, sehingga mereka tetap menjadi pewarta kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka Bapa, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di tengah keluarga di mana mereka berada, biarlah senantiasa seluruh tindak tanduk, seluruh pola pemikiran mereka akan tetap menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Demikian Bapa, kami berdoa bagi wanita-wanita GKJW Kediri di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat dalam kota Kabupaten Kediri. Biarlah senantiasa mereka boleh membawa kehidupan mereka sebagai kesaksian yang mewartakan kebangkitan Tuhan, yang memberikan keselamatan, damai, sejahtera, sukacita, sehingga seluruh kehidupan mereka akan senantiasa diwarnai dengan sukacita, rasa bersyukur di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang harus mereka hadapi di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun mereka berada. Demikian Bapa, kami juga datang membawa wanita GKJW Kediri di dalam kehidupan mereka, di dalam peran mereka sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Dimanapun mereka berada, biarlah seluruh kehidupan mereka akan senantiasa mencerminkan kasih, keselamatan yang telah mereka peroleh di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah pandemi COVID-19, jadikanlah kami senantiasa menjadi teladan ketaatan, menjadi teladan contoh
pelaksana 5M di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, jemaat, masyarakat dimanapun kami berada, sehingga protokol kesehatan senantiasa mampu kami lakukan dimanapun kami berada, sehingga kami tidak menjadi penyebab munculnya klaster-klaster pandemi COVID di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami datang bawa semua yang hadir pada saat ini dalam ibadah perayaan Kartini dan Paskah Wanita sekaligus pelayanan ibadah Minggu pada hari ini. Anak-anakmu yang sudah hadir bersama, kami berangkat dari kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami membawa sukacita, kami membawa pergumulan, kami membawa pengharapan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kebangkitan-Mu senantiasa menjadi harapan, sehingga siapapun kami, apapun kondisi kehidupan kami senantiasa dilingkupi sukacita pengharapan, karena Yesus berpihak kepada kami justru pada saat di mana kami berada dalam kelemahan sekalipun. Karena firman-Mu mengatakan, ketika kami tidak berdaya, saat itu Kristus menggendong kami, mendahului langkah kehidupan kami, menjadikan kami kuat dengan mujizat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Layakkan, mampukan kami untuk melihat setiap mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Trio Kartini KRW Yosua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi seumur hidup kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita tanamkan dalam benak dan pikiran kita, menghayati dan mengimani kebangkitan Tuhan tidak bisa terlepas dari memaknai kebangkitan peran perempuan. Yesus memakai perempuan-perempuan sebagai pewarta pertama akan kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, sudah saatnya para perempuan menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan. Dengan membangkitkan pula peran perempuan di dalam segala lini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan ikut berperan di dalam setiap lini kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Jadilah pewarta Tuhan. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada
senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Kepada Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mohon untuk sabar sebentar karena akan ada pengumuman dan sekaligus penerimaan hadiah dari hasil lomba menyanyi bersama secara virtual pada peringatan Hari Kartini. Khususnya kepada ibu-ibu ketua KKW dan juga pempantan dimohon untuk tinggal sebentar karena nanti akan menerima apresiasi dari panitia. Baik Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, untuk menyingkat waktu kita akan mendengarkan pengumuman hasil lomba yang akan disampaikan oleh Ketua KPPWJ. Untuk itu kepada Ibu Suci Yansen disilahkan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat siang, Shalom. Ya. Sebelum kami mengumumkan, kami panggil Ibu Murtiningsih dan Ibu Eni untuk maju ke depan. Baik ibu-ibu semuanya, sudah kita saksikan bersama penampilan 3 besar KRW, Abraham, Yosua, dan Paron pagi hari ini. Tepuk tangan untuk ketiganya. Ya, puji Tuhan. Baik, untuk semua peserta, jumlah seluruhnya ada 12 ya. Dari 6 peserta yang tidak masuk nominasi, dari panitia tetap akan memberikan penghargaan karena sudah ikut serta dengan penuh semangat mengikuti lomba menyanyi memperingati Hari Kartini. Kita panggil keenamnya untuk segera maju ke depan, yaitu KKW Yokanan, KKW Samuel, Pepandan Pesantren, KKW Matius, Yermia, dan Gideon. Disilakan perwakilan dari KKW yang sudah kita sebutkan untuk menerima penghargaan dari panitia. Hadiah akan disampaikan oleh Ibu Iwan. Yokanan, Samuel, Pesantren, Matius, Yermia, dan Gideon. Disilahkan Bu Iwan untuk menyampaikan kepada para peserta lomba. Terima kasih peserta lomba yang sudah ikut serta memeriahkan Hari Kartini, ikut serta mengikuti lomba secara virtual. Foto bersama dengan Bu Iwan serta Bu Murti dan Bu Eni. Monggo foto bersama dulu.
Tepuk tangan semuanya. Ya, inilah peserta lomba dengan suaranya yang luar biasa. Berikutnya kita akan panggil juara Harapan 3. Harapan 3 diraih oleh Cajeng Semampir. Ya. Bu Murti, naiknya di atas saja, di atas. Ya, biar kelihatan. Ya. Harapan 2 diraih oleh KKW Daniel. Ya. Silahkan maju ke depan, Daniel. Harapan 1 diraih oleh KKW Paulus. Inilah yang ditunggu-tunggu. Siapakah juara 3, 2, dan 1? Kita panggil juara ketiga, KKW Pepandan Paron. Ya. Semua penyanyinya untuk maju ke depan ya. Berikutnya juara kedua diraih oleh KKW Abraham. Disilahkan ketiganya untuk maju ke depan. Semua penyanyinya maju ke depan. Ya, kita sudah tahu semua siapakah juara 1. Yaitu KKW Yosua. Tepuk tangan Yosua. Hadiah akan diserahkan oleh Ibu Koordinator, Ibu Dwi Kristiana. Disilahkan. Selamat untuk KKW Yosua, luar biasa. Juara 1 KKW Yosua. Juara kedua KKW Abraham. Juara 3 diraih oleh Pepandan Paron. Tepuk tangan untuk para pemenang. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam mengikuti lomba Hari Kartini.
Demikian selesai sudah acara penyampaian hadiah lomba menyanyi dalam rangka Hari Kartini. Kepada ibu-ibu yang ingin berfoto sendiri-sendiri monggo dipersilahkan. Panitia menyediakan snack yang ada di depan dan di samping, disilahkan. Selamat hari Minggu, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya.